Oke, baik. Di video kali ini kita akan belajar mengenai vektor. Jadi kalau misalnya di fisika kita juga udah belajar vektor, berarti vektor berhubungan dengan perpindahan, kan gitu ya, perpindahan. Nah, vektor itu sebenarnya apa? Nah, vektor itu adalah sebenarnya besaran yang memiliki apa? Nilai atau panjang dan juga arah. Ada nilainya, ada arahnya, berbeda dengan skalar. Nah, vektor itu adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Coba di sini besaran yang memiliki nilai itu atau panjangnya ya, atau besarnya, dan juga arah. Jadi berbeda dengan skalar. Kalau skalar kan hanya mempunyai apa? Nilai aja, tapi tidak mempunyai arah. Jadi kalau misalnya gini, jadi kalau misalnya ada seseorang yang berjalan dari soalnya di sini ada orang nih berjalan ya kan, berjalan ke sini sepanjang 10 meter ya kan. Nih, berapakah jaraknya? Nah, jaraknya kan 10 meter nih untuk dia berpindah. Nah, jarak di sini bukan apa? Bukan besaran yang memiliki arah, karena dia hanya menyatakan nilai. Tapi kalau katanya perpindahannya, berapakah besar perpindahannya? Oh, dia berpindah sejauh 10 meter ke arah mana? Nah, ke arah timur misalnya. Itulah yang artinya vektor. Besaran yang memiliki nilai. Nilainya berapa? Berapa meter dia jarak tempuhnya? 10 meter ke arah mana? Ke arah timur. Nah, itulah yang dimasukkan dengan vektor. Nah, vektor itu biasanya disimbolkan dengan ruas garis berarah. Dalam geometri disimbolkan dengan ruas garis berarah. Nah, vektor itu biasanya juga mempunyai, jadi kalau misalnya disimbolkan di sini, vektor misalnya di sini buat ada ruas garis, ada garis AB, ya kan? Ada garis AB dengan pangkalnya adalah A dan ujungnya adalah B. Yang inilah dinamakan dengan vektor AB. Nah, vektor itu dia biasanya disimbolkan dengan huruf besar 2 ini. Kalau misalnya dia berupa garis seperti ini, dibuat nih pangkalnya A, ujungnya B, berarti vektor AB. Atau bisa juga disingkat dengan huruf kecil. Misalnya vektor AB itu kita simbol dengan vektor A. Kita buat sini vektor A gitu ya. Nah, itu biasanya untuk notasi atau penulisan dari vektor. Nah, vektor itu juga tadi kan berhubungan dengan garis, ruas garis berarah, kan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita buat garis di sini di dalam koordinat kartesius, jadi kalau misalnya Miss ambil nih ada sebuah garis nih kan, di sini adalah titik A-nya dan di sini adalah titik B-nya. Coba lihat. Nah, di sini ada vektor AB. Nah, vektor AB-nya ini mau kita nyatakan berapa nilainya gitu kan. Arahnya kemana? Nah, arahnya sudah jelas ke sebelah sini dia kan. Ini pangkalnya A dan ujungnya adalah B, vektor AB. Nah, vektor itu biasanya bisa ditulis dengan vektor kolom ke bawah atau vektor baris. Nah, gitu dia kan. Nah, ini AB X, Y. Nah, X, Y. Bisa juga dengan vektor ke bawah X, Y. Atau bisa juga dengan vektor posisi ya kan, vektor posisi atau vektor satuan. Nanti kita belajar di selanjutnya. Nah, coba lihat di sini vektor AB. Perpindahannya di X dan perpindahannya yang di Y, itu yang maksudnya vektor AB. Vektor AB ini adalah sumbu X-nya dan ini adalah sumbu Y-nya. Nah, vektor AB coba lihat dari A ke B sepanjang sumbu X dia berpindah berapa satuan? Ya, berpindah 3 satuan ke kanan. Berarti vektor AB di sini bisa kita tuliskan AB itu sama dengan perpindahannya di X, atau buat sini delta X dan delta Y ya kan, supaya lebih jelas. Berarti vektor AB itu sama dengan 1, 2, 3. Kalau dia ke kanan berarti dia positif 3 ya kan. Kalau dia ke kiri nanti berarti dia negatif, tergantung arahnya kemana. Kalau arahnya ke sebelah kanan berarti dia positif, ke sebelah kiri berarti negatif, kan gitu ya. AB-nya adalah delta X-nya 3. Nah, sekarang Y-nya dari sini 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke atas. Kalau ke atas juga dia positif, kalau ke bawah dia negatif. Berarti vektor AB-nya adalah 3, 5. Atau bisa juga ditulis dengan vektor vektor baris. Ini seperti ini.
35. Atau bisa juga tulis dengan vektor satuan. Kalau X untuk I dan Y untuk J, berarti 3I ditambah 5J. Bisa juga seperti itu pakai vektor posisi, ya kan? Nah, penulisannya ada 3. Nah, kalau misalnya disimbolkan vektor AB itu dengan vektor A, maka vektor A-nya adalah apa? 3, 5. Nah, seperti itu dia penulisan dari vektor. Oke, selanjutnya jadi kalau misalnya di sini Miss punya garis baru, ya kan? Di sini Miss punya garis baru, misal kita buat garis dari sebelah sini ke sini. Nah, sorry nggak kelihatan ya. Dari sini ke sini. Ini pangkalnya. Di sini Miss buat C dan di sini Miss buat D sebagai ujungnya. Nah, vektor CD, ya kan? Miss wakilkan sama vektor C kecil aja nih, C kecil, ya kan? Nah, coba lihat di sini. Vektor CD. Vektor CD-nya dinyatakan dengan apa? Apa vektor CD-nya? Kan gitu ya. Ini mau kita buat di sini. Mau kita cari, kita tentukan vektor CD-nya apa. Vektor CD, coba lihat perpindahannya sepanjang sumbu X. Nah, ini pangkalnya, dia berpindah kemana sepanjang sumbu X? Pada pindah ke kanan. Berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Ini semua lihat dari sini? Tidak, kita berpatokan pada pangkalnya. Ya kan, berpangkal ini. Pangkalnya patokannya. Berapa dia? 1, 2, 3, 4 satuan ke kanan. Berarti CD-nya adalah 4. Nah, coba lihat di Y-nya. Berarti sumbu vertikalnya. Nah, ini merupakan garis yang horizontal, bukan vertikal. Tidak ada perpindahan sepanjang sumbu Y. Berarti di Y-nya adalah 0. Berarti vektor CD adalah 4, 0. Kan gitunya dia. Nah, kalau misalnya kita tulis di vektor garisnya 4, 0, atau ada beberapa orang menuliskan 4,0, terserah gitu ya. Atau di vektor posisinya atau vektor satuannya dibuat jadi 4i. Y-nya kan nggak ada nih, kan harusnya 0J, tapi tidak dibuat. Berarti CD-nya adalah 4i. Nah, gimana kalau misalnya seandainya Miss buat ada vektor yang baru, tapi CD juga, tapi beda. Sekarang Miss pindah. Miss pindah. Di sini ujungnya, di sini pangkalnya, oke? Sama nih. Coba lihat di sini. Ini CD. CD arahnya dari sini ke sebelah sini. Nah kalau ini sama nggak dengan vektor CD? Sama, tapi arahnya berbeda. Arahnya berbeda. Di sini C, di sini D juga ya. Kalau dari sini ke sini berarti itu namanya vektor DC. Nah, vektor DC bukan lagi CD karena pangkalnya adalah D. Vektor DC itu sama dengan, yuk, perpindahannya sepanjang sumbu X. Nah, ini pangkalnya. Nah, ini ujungnya, berarti sebelah kiri 1, 2, 3, 4. Berarti negatif 4. Perpindahannya sepanjang sumbu Y pasti apa? 0, ya kan? Berarti DC adalah min 4,0 atau ini sebuah di sini min 4, 0. Atau di sini kita buat jadi negatif 4i di vektor satuannya. Kalau belajar fisika, kan gitunya dia. Nah, coba lihat apa hubungan CD sama DC. Nah, kelihatan ya bahwa si DC itu adalah negatif dari CD. Nah, panjangnya sama, tapi apa yang berbeda? Arahnya. Oleh karena itu, kelihatan ya bahwa DC itu sama dengan min CD. Atau CD boleh juga. CD itu sama dengan min dari DC. Artinya kebalikannya. Berarti CD adalah kebalikan dari DC dan DC adalah kebalikan dari CD. Nah, seperti itu dia maksudnya. Jadi bisa aja dua buah vektor itu memiliki panjang yang sama tapi arahnya berbeda. Nah, kalau misalnya CD itu adalah C, berarti kalau DC adalah negatif C, negatif vektor C, gitu dia. Oke, baik, sekarang kita ambil contoh. Nah, contohnya di sini Miss punya vektor OB dengan pangkalnya adalah O dengan ujungnya adalah B. Nah, sekarang Miss punya vektor yang kedua, ya kan? Miss punya vektor yang kedua. Karena katanya ke ujung ketemu sama pangkal, jadi Miss usahakan ujung vektor yang pertama ketemu sama dengan pangkal vektor yang kedua. Misalnya Miss ambil vektor yang kedua. Vektor yang keduanya adalah yang ini dia. Nih. Ya kan? Misalnya ini ujungnya, di sini ujungnya ini adalah C. Nah, gitu dia kan. Oke. Jadi
Coba lihat di sini vektor OB, vektor BC. Nah, resultannya yang mana, Miss? Nah, resultannya adalah ditarik dari pangkal vektor yang pertama ke ujung vektor yang terakhir. Berarti resultannya adalah yang mana? Ini dia resultannya. Nah, ini adalah resultan. Jadi kalau misalnya Miss buat vektor, tadi ini balik ya, Miss buat ini A aja deh. Biar lebih gampang. Ya kan, vektor A, B, dan vektor BC gitu kan. Vektor AB misalnya Miss wakilin sama vektor A, dan vektor BC Miss wakilin sama vektor B, kan gitu ya. Oke, coba lihat di sini. Berarti vektor resultannya adalah vektor AC. Vektor AC itu sama dengan vektor A ditambah dengan vektor B. Nah, untuk matematikanya gimana, Miss? Untuk perhitungan angka-angkanya, kan gitu ya. Nah, coba kita buat di sini. Berarti vektor AC itu sama dengan vektor AB ditambah vektor BC. Nah, vektor AB tadi Miss wakilin sama vektor A, vektor BC Miss wakilin sama vektor B. Nah, sekarang kita cari vektor dari masing-masing. Ya kan, untuk vektor A, coba lihat vektor A di sini atau vektor AB. Ya kan? Vektor AB-nya, coba lihat. Ini pangkalnya, ini ujungnya. Sepanjang sumbu X dia bergerak ke kanan berapa satuan? 1, 2. 2 satuan. Berarti vektor AB adalah 2 ke atas berapa satuan? 1, 2, 3. 3. Berarti vektor AB-nya adalah 2, 3. Nah, untuk vektor BC, coba lihat vektor BC atau Miss wakilin sama vektor B, ya kan? Berarti vektor BC, nah, ini pangkalnya, ini ujungnya. Coba lihat, ini pangkalnya, ini ujungnya. Nah, coba lihat dari pangkal ke ujung sepanjang sumbu X, ya kan? Bergerak ke kiri atau ke kanan? 1, 2, 3. Ke kanan, berarti dia adalah berapa satuan? 3. 3. Nah, coba lihat dari B ke C sepanjang sumbu vertikal, berarti dia ke bawah ya, karena arahnya ke bawah. Berapa satuan? 1, 2, 3. Oh, berarti negatif 3. Berarti vektor BC-nya adalah 3, negatif 3. Oh, berarti resultannya adalah, coba kita tambahin yuk. 2, 3 ditambah 3, negatif 3. 2 tambah 3 adalah 5, 3 tambah negatif 3 adalah 0. Oh, berarti resultannya atau AC-nya adalah 5,0 atau 50. Coba lihat A ke C. X-nya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pas. Y-nya 0. Oke, karena ini adalah garis yang horizontal, berarti tidak ada perpindahan di Y. Berarti kebukti ya, bahwa AB tambah BC itu sama dengan AC. Yang panjangnya, yang vektornya adalah 5,0. Itulah untuk penjumlahan metode segitiga. Jadi metode segitiga itu ujung harus ketemu sama pangkal. Ujung harus ketemu sama pangkal gitu ya. Jadi kalau misalnya Miss buat lagi ilustrasinya, jadi seperti ini dia. Jadi kalau misalnya ada vektor nih, ini vektor pertamanya ya kan, ini vektor pertama. Ada lagi vektor keduanya seperti ini misalnya, seperti ini lagi. Ya, kita harus ketemukan mereka berdua. Berarti ini vektor pertamanya gabung lagi sama vektor keduanya, ini vektor keduanya, berarti resultannya tarik dari atas ke bawah nih. Nah, ini resultannya, gitu dia. Jadi ujung harus ketemu sama pangkal. Nah, untuk yang kedua, Miss mau menggunakan dengan aturan metode jajar genjang. Aturan jajar genjang. Nah, untuk aturan jajar genjang ini berbeda dengan metode segitiga atau aturan segitiga. Kalau aturan jajar genjang ini, pangkal ketemu dengan pangkal. Jadi kalau misalnya ada dua vektor yang mau dijumlahkan, berarti pangkal vektor pertama ketemu dengan pangkal vektor yang kedua. Jadi untuk resultannya gimana, Miss? Ditarik dari ujung masing-masing vektor, ya kan? Jadi kalau misalnya Miss buat seperti ini vektor yang pertama, ya kan? Ada vektor yang kedua misalnya seperti ini, ya kan? Berarti kalau penjumlahannya ini vektor A, ini vektor B, maka penjumlahannya A tambah B, ini vektor A-nya arahnya ke sini, pangkal ketemu dengan pangkal vektor B ketemu dengan pangkal vektor A. Ya, ini dia kan. Berarti di mana apanya? Di mana resultannya kita tarik bentuk apa dia? Bentuk jajar genjang. Nah, seperti ini. Nah, inilah resultannya. Inilah yang menjadi resultan A ditambah B. Untuk lebih jelasnya kita buat di atas ya kan.
untuk gambar vektornya. Nah, yang pertama Miss punya vektor A adalah 3, 4, B-nya adalah 5, 0. Tentukanlah vektor A tambah vektor B-nya. Kita ambil pangkalnya di sebelah sini aja ya, biar lebih kelihatan jelas ya kan. 3,4 berarti X-nya 3, Y-nya 4. Miss ambil pangkalnya dari sini ya, atau dari sini juga boleh deh. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Berarti dari sini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 di sini ya kan. Berarti nanti cukup nggak ya? Ya cukup nanti itu ya. Oke deh, cukup aja deh. Ini dia. Nah, ini vektor A 3, 4, X-nya 3, Y-nya 4 kan gitunya dia. Yang vektor B 5,0 karena kita gunakan aturan jejer genjang, berarti pangkal ketemu sama pangkal. Berarti pangkal vektor A ketemu sama pangkal vektor B. Vektor B 5,0 berarti X-nya 5, Y-nya 0. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 di sini ya. Y-nya 0 berarti berupa garis vertikal. Jadi kalau misalnya gambar dia seperti ini. Nah, ya kan? Arahnya ke sebelah sini ya. Ini adalah vektor B. Maka resultannya yang mana, Miss? Kita gambarkanlah dia berupa jajar genjang. Nah, kalau misalnya dia jajar genjang berarti nanti resultannya di mana? Oke, kita tarik gini ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kalau jajar genjang kan berarti sisi atasnya sama sisi yang bawah yang sejajar harus sama panjang. Jadi kalau 5 di sini, ini pun harus 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sebelah sini. Oke, kita tarik garis putus-putus ya. Garis putus-putus. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya pasti ya. Berarti nanti resultannya ada di sini. Kita tarik dari pangkal ke ujung, pertemuan ujungnya. Oke, berarti ini adalah resultannya A plus B. Nah, coba lagi kalau misalnya kita lihat secara angka, ya kan? Berarti vektor A tambah vektor B 3, 4 ditambah 5, 0 berarti 8, 4 ya kan? 3 tambah 5, 8, 4 tambah 0 adalah 4. Coba kita periksa, betul nggak vektor resultannya itu 8,4. Kita cek dari pangkal ke ujung. Sepanjang X 8 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke pas, sekarang seberapa satuan? 1, 2, 3, 4. Pas, 8,4. Berarti kebukti ya. Kalau misalnya pakai aturan jajar genjang itu pangkal ketemu sama pangkal. Resultannya ditarik dari pangkal ke ujung, ke pertemuan ujung dari dua buah vektor. Nah, untuk penjumlahan yang ketiga ada dengan menggunakan metode poligon. Nah, kapan kita menggunakan metode poligon? Metode poligon digunakan pada saat kita menjumlahkan atau mengurangkan lebih dari dua buah vektor. Nah, untuk metode poligon ini sebenarnya hampir sama dengan aturan segitiga, bahwa ujung vektor harus ketemu dengan apa? Pangkal vektor yang lainnya. Ujung harus ketemu dengan pangkal, dan resultannya ditarik dari pangkal vektor pertama sekali ke ujung vektor yang terakhir. Jadi sama seperti aturan sama seperti aturan segitiga. Jadi kalau misalnya Miss buat ilustrasinya seperti ini dia. Jadi kalau misalnya ada vektor yang pertama seperti ini adalah vektor A-nya, vektor B-nya seperti ini, ya kan? Ini vektor B-nya, dan vektor C-nya seperti ini. Maka kalau misalnya kita cari vektor A tambah vektor B tambah vektor C, apa gambarnya, gitu kan? Apa hasilnya? Jadi kalau misalnya cara geometrinya, kita gambar dulu yang paling awal adalah vektor A. Kita gambar vektor A, ya kan? Terus vektor B-nya arah bawah sebelah sini, ujung ketemu dengan pangkal, ini vektor B-nya, dan ini ujung ketemu pangkal lagi, vektor C, gitu ya. Berarti resultannya tarik dari pangkal vektor yang pertama ke ujung vektor yang terakhir. Nah, inilah dia. Inilah resultannya, vektor A tambah vektor B ditambah vektor C. Jadi sama seperti aturan segitiga, tapi ini hanya berlaku untuk vektor yang lebih dari 2, gitu. Nah, untuk pengurangan vektor sebenarnya hampir sama dengan penjumlahan vektor, tapi bedanya di sini kita pakai lawan dari vektor tersebut. Jadi kalau misalnya vektor A dikurang vektor B itu kan sama dengan vektor A ditambah negatif dari vektor B atau lawan dari vektor B.
Nah gitu dia ya. Jadi untuk contohnya sendiri, nah contoh nih Miss punya misal ada nih vektor A-nya seperti ini dan vektor B-nya adalah seperti ini, ya kan? Nah, yang ditanya adalah tentukanlah hasil dari vektor A dikurang vektor B. Seperti apakah gambarnya? Kalau digambar ya kan. Nah, gambarnya coba kita punyanya vektor B, tapi di sini A kurang B artinya A tambah lawan dari B. Nah, sama seperti yang paling awal Miss bilang, kalau lawan dari vektor B itu tinggal apanya? Arahnya diubah, tapi panjang atau nilainya sama. Nah, vektor B-nya ini dia ke atas. Berarti vektor negatif B-nya atau lawan dari vektor B, ini dia negatif vektor B. Jadi kalau misalnya kita gambar, pakai apa Miss? Boleh pakai aturan segitiga, boleh pakai aturan jajar genjang, dan boleh pakai poligon? Tidak ya, karena ini hanya dua vektor. Oke, kita gambar nih. Berarti vektor A, ini arahnya sini. Vektor A, karena dimulai dari vektor A, kita pakai aturan segitiga dulu ya, berarti ujung ketemu sama pangkal, berarti ujung vektor A ketemu sama pangkal vektor lawan dari vektor B. Jadi ke bawah. Ini dia negatif vektor B. Berarti resultannya kita tarik dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor yang terakhir. Ini dia resultannya. A dikurang B. Nah, seperti itu dia. Sama juga kalau halnya menggunakan aturan jajar genjang. Kalau pakai aturan jajar genjang kan, kita buat dulu. Ini pakai aturan segitiga. Kalau pakai aturan jajar genjang, kita gambar nih dari vektor A yang pertama nih, vektor A, ya kan? Pangkal ketemu dengan pangkal vektor A ketemu dengan pangkal vektor B. Pangkal vektor B-nya adalah di sebelah sini. Ini negatif vektor B. Nah, jadi gimana Miss resultannya? Resultannya kita buatlah apa? Jadi jajar genjang. Nah, berarti kita tarik nih putus-putus nih ya. Pertemuan dari ujung ke ujung. Berarti resultannya yang mana Miss? Nah, resultannya ini dia, kita tarik dari pangkal ke pertemuan ujungnya. Nah, ini dia. Berarti ini dia sebagai resultan A dikurang B, gitu dia. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan sebenarnya kita pakai metode yang sama. Cuma kalau pengurangan kita pakai lawan dari vektornya, gitu dia ya kan. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan vektor berlakulah beberapa sifat-sifat. Yang pertama, untuk sifat komutatif. Komutatif berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan vektor. Komutatif itu pertukaran tempat ya kan. Berarti vektor A ditambah vektor B itu sama dengan vektor B ditambah vektor A. Ya kan? Sama juga, vektor A dikurang vektor B itu sama dengan negatif vektor B ditambah vektor A. Kan gitu ya, hanya pertukaran tempat doang dia. Yang kedua, berlakulah sifat asosiatif. Asosiatif itu apa Miss? Asosiatif itu adalah pengelompokan. Berarti setiap vektor A ditambah vektor B kemudian tambah vektor C itu sama dengan vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Berlaku juga untuk pengurangan. Nah, yang ketiga ada identitas. Vektor A ditambah vektor 0, ya kan? Itu sama dengan vektor 0 ditambah vektor A. Itu adalah vektor A. Tahu nggak vektor 0 itu apa? Vektor 0 itu adalah vektor yang pangkal sama ujungnya itu berimpit. Vektor 0. Vektor 0 pangkal dan ujungnya berimpit. Vektor 0, 0,0 pangkal dan ujungnya berimpit. Vektor A tambah vektor 0 sama dengan vektor 0 tambah vektor A itu adalah sama dengan vektor A. Nah, berlaku juga apa? Inverse, sama yang kayak Miss bilang tadi, inverse penjumlahan. Inverse penjumlahan itu maksudnya apa Miss gitu kan? Ada inverse penjumlahan. Berarti vektor A ditambahkan dengan lawan dari vektor A menghasilkan apa? Vektor 0 gitu ya kan. Vektor A ditambah vektor negatif dari vektor A atau lawan dari vektor A itu sama dengan vektor 0. Kan jadi apa? Jadi A kurang A gitu ya kan, sama dengan 0.